Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-solihah? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana saumnya hari ini? Semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan ya. Ananda solih dan solihah, pada hari ini Ustazah akan menyampaikan review materi sirah. Tentunya materi-materi ini sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Untuk itu, mari kita sama-sama menyimak materi yang akan Ustazah sampaikan. Are you ready soleh-solihah? Namun sebelumnya, untuk lebih berkahnya dalam kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kita mulai dengan mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Soleh-solihah yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa kisah para nabi, kisah Khulafaur Rasyidin, dan juga kisah Ashabul Kahfi. Kisah nabi yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu kisah Nabi Zakaria alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Zakaria dan Nabi Yahya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel. Nabi Zakaria diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala karena setelah usia lanjut pun beliau belum memiliki keturunan. Namun Nabi Zakaria terus berusaha dan berdoa agar beliau mendapatkan keturunan. Akhirnya pada kisaran usia 90 tahun Allah mengabulkan doa dari Nabi Zakaria. Nabi Zakaria memiliki seorang putra yang bernama Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Zakaria dan Nabi Yahya hidup pada masa kekuasaan Raja Herodus. Pada saat itu, Raja Herodus menginginkan menikahi putri tirinya sendiri. Tentu saja, Nabi Zakaria dan Nabi Yahya menentang keinginan Raja Herodus. Karena demikian, Raja Herodus kemudian mengancam ingin membunuh Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihissalam. Walaupun dengan ancaman tersebut, Nabi Zakaria dan Nabi Yahya tentu saja tetap menyampaikan kebenaran dengan penuh keberanian karena yang berhak ditakuti itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yahya memiliki sifat penyayang terhadap sesama makhluk Allah, termasuk kepada binatang buas. Sifat penyayang tersebut disebut dengan Al-Hanan. Kisah berikutnya yaitu kisah Nabi Isa alaihissalam. Berikut kisah singkatnya. Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel. Nabi Isa hidup pada zaman Raja Herodus. Berarti Nabi Isa hidup pada zaman yang sama dengan Nabi Zakaria dan juga Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam merupakan putra dari Siti Maryam. Nabi Isa alaihissalam Allah berikan kitab Injil untuk disampaikan kepada kaumnya. Dan beliau memiliki murid atau pengikut yang sangat setia kepada beliau yang disebut dengan kaum Hawariyun. Pengikut Nabi Isa alaihissalam yang berkhianat bernama Yudas Iskariot. Nabi Isa alaihissalam Allah berikan mukjizat berupa dapat berbicara saat masih bayi, membuat burung dari tanah kemudian hidup dan terbang, dapat menyembuhkan orang yang sakit, orang yang buta sehingga dapat melihat kembali, dan bisa menyembuhkan penyakit lepra atau penyakit kulit, dapat menghidupkan kembali orang yang sudah mati atas izin Allah, dapat menurunkan makanan dan hidangan dari langit, dan dapat berjalan di permukaan air. Selanjutnya adalah cerita singkat mengenai kisah Nabi Muhammad SAW. Kisah singkat mengenai hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah atau Yasrib.
Sebagai seorang rasul, tentunya tidak mudah ketika menyampaikan dakwah kepada kaumnya. Maka dari itu, Rasulullah melalui beberapa fase dalam menyampaikan dakwahnya. Yang pertama yaitu dengan sembunyi-sembunyi, yang kedua dengan terang-terangan. Rasulullah lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi, dan beliau wafat pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Sebelum tiba di Madinah, Rasulullah beserta umatnya singgah di Quba. Kemudian beliau membangun sebuah masjid yang dinamai Masjid Quba. Masjid Quba merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika tiba di Madinah, pada saat itu warga Madinah sangat menginginkan Rasulullah tinggal di rumah mereka. Kemudian Rasulullah membuat keputusan yang sangat adil, yaitu Rasulullah akan tinggal di mana untanya berhenti. Kemudian unta Rasul berhenti di tanah dua anak yatim, Sahal dan Suhail. Dan di depan tanah tersebut ada sebuah rumah yang pemiliknya adalah rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Kemudian Rasulullah tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Setibanya di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat langkah-langkah cerdas dalam membina kaum muslimin yang berada di Madinah. Yang pertama kali beliau lakukan adalah pembinaan keagamaan, yaitu membangun masjid. Masjid itu diberikan nama Masjid Nabawi. Masjid ini bukan hanya sebagai kegiatan beribadah saja, namun sebagai pusat segala kegiatan, baik itu kegiatan dakwah, pendidikan, sosial, dan lain-lain. Kedua, pembinaan sosial, yaitu dengan mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Kemudian, beliau pun membangun hubungan baik dengan pemeluk agama lain yang berada di Madinah. Dari situlah muncullah Piagam Madinah. Berikutnya, yaitu pembinaan perekonomian. Beliau membangun pasar. Pasar dibangun di depan pasarnya orang-orang Yahudi. Dengan demikian, Rasulullah ingin membuktikan bahwa orang-orang Muslim dapat melakukan perekonomian yang lebih maju dan juga lebih berkah. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah, orang-orang kafir Quraisy masih saja menentang dan berusaha untuk memerangi orang-orang Muslim. Maka terjadilah beberapa kali perang. Di antaranya adalah Perang Badar. Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah. Perang ini merupakan antara kaum muslimin Madinah dan juga kaum musyrikin Mekah. Umat muslim pada saat itu menang walaupun jumlah pasukannya sebanyak 313 orang, di mana kaum kafir Quraisy jumlah pasukannya lebih banyak, yaitu 1000 orang. Yang kedua adalah Perang Uhud, terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Pada Perang Uhud ini, kaum muslimin nyaris menang. Namun karena tim pemanah turun dari posisinya, maka lawan segera berbalik arah untuk menyerang balik kaum muslimin. Sehingga pada saat itu, kaum muslimin banyak yang syahid. Yang ketiga adalah Perang Khandaq. Perang Khandaq terjadi pada tahun kelima Hijriah. Perang Khandaq merupakan satu-satunya perang yang tidak terjadi pertumpahan darah, karena pada saat itu Salman Al-Farisi mengusulkan kepada Nabi Muhammad agar membangun atau membuat parit sebagai pertahanan. Perang ini terjadi sekitar hampir 1 bulan. Orang-orang kafir beserta sekutunya membuat tenda-tenda di sekitar parit menunggu untuk melawan. Namun atas izin Allah, mereka meninggalkan tempat tersebut karena adanya badai, juga mereka kehabisan perbekalan. Sehingga perang tersebut sama sekali tidak ada pertumpahan darah. Perjanjian Hudaybiyah. Pada tahun 6 Hijriah, ketika ibadah haji sudah disyariatkan, kaum muslimin sangat ingin mengunjungi Mekah. Nabi Muhammad SAW memimpin langsung
sekitar 1.400 orang kaum muslimin berangkat umroh pada bulan suci Ramadan, bulan yang dilarang adanya perang. Untuk itu, mereka mengenakan pakaian ihram dan membawa senjata ala kadarnya untuk menjaga diri, bukan untuk berperang. Sebelum tiba di Mekah, mereka berkemah di Hudaybiyah yang terletak beberapa kilometer dari Mekah. Orang-orang kafir Quraisy melarang kaum muslimin masuk ke Mekah dengan menempatkan sejumlah besar tentara untuk berjaga-jaga. Akhirnya diadakanlah perjanjian Hudaybiyah antara Madinah dan Mekah, dan kaum muslimin baru dapat mengunjungi Ka'bah tahun berikutnya. Berikut ini merupakan isi dari perjanjian Hudaybiyah. Yang pertama adalah gencatan senjata selama 10 tahun. Tiada permusuhan dan tindakan buruk terhadap masing-masing dari kedua belah pihak selama masa tersebut. Siapa yang datang dari kaum musyrik kepada Nabi tanpa izin keluarganya harus dikembalikan lagi ke Mekah. Tetapi bila ada di antara kaum muslim yang berbalik dan mendatangi kaum musyrik, ia tidak akan dikembalikan. Nabi Muhammad SAW dan rombongan belum diperkenankan memasuki Mekah, tetapi tahun depan dan dengan syarat hanya bermukim 3 hari tanpa membawa senjata. Yang berikutnya adalah diperkenankan kepada siapa saja untuk menggabungkan diri kepada salah satu dari kedua pihak, yaitu bergabung kepada kaum muslimin Madinah atau bergabung dengan kaum kafir Quraisy yang berada di Mekah. Futuh Mekah. Pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah terjadilah sebuah peristiwa yang dinamakan Futuh Mekah atau penaklukan kota Mekah. Pada peristiwa ini Allah menyelamatkan kota Mekah dari belenggu kesyirikan dan kedoliman, menjadi kota bernafaskan Islam dengan ruh tauhid dan sunnah. Dengan peristiwa ini Allah mengubah kota Mekah yang dulunya menjadi lambang kesombongan dan keangkuhan menjadi kota yang merupakan lambang keimanan dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diawali dari perjanjian Hudaybiyah antara kaum muslimin Madinah dengan orang musyrikin Quraisy. Pada salah satu poin perjanjian tersebut adalah siapa saja diizinkan untuk bergabung dengan salah satu kubu, baik itu kubu Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin Madinah atau kubu orang kafir Quraisy Mekah. Maka bergabunglah suku Khuza'ah di kubu Nabi SAW dan suku Bakr bergabung di kubu orang kafir Quraisy. Sebelumnya, kedua suku ini saling bermusuhan. Dengan adanya perjanjian Hudaybiyah, masing-masing suku melakukan gencatan senjata. Namun, Bani Bakr menggunakan kesempatan ini untuk melakukan balas dendam kepada suku Khuza'ah. Bani Bakr melakukan serangan mendadak di malam hari pada Bani Khuza'ah ketika mereka sedang di mata air. Secara diam-diam, orang kafir Quraisy mengirimkan bantuan personil dan senjata pada Bani Bakr. Akhirnya datanglah beberapa orang di antara suku Khuza'ah menghadap Nabi Muhammad SAW di Madinah. Mereka mengabarkan tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy dan Bani Bakr. Karena merasa bahwa dirinya telah melanggar perjanjian, orang kafir Quraisy pun mengutus Abu Sufyan ke Madinah untuk memperbarui isi perjanjian. Sesungguhnya mereka takut terhadap kekuatan pasukan kaum muslimin jika terjadi perang dengan mereka. Namun, usaha Abu Sufyan untuk memperbaharui perjanjian menemui kegagalan. Ia pun pulang ke Mekah dengan merasa cemas. Kisah Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq merupakan khalifah pertama setelah Rasulullah SAW wafat, yaitu pada tahun 11 Hijriah sampai dengan tahun 13 Hijriah atau 632 Masehi sampai dengan 634 Masehi. Beliau menduduki sebagai seorang khalifah selama 2 tahun. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Abu Bakar ditunjuk sebagai imam salat menggantikannya. Hal ini merupakan salah satu tanda bahwa beliau kelak akan menggantikan posisi Rasulullah dalam memimpin umat. Kemudian, melalui musyawarah antara kaum Muhajirin dan Ansor, akhirnya memilih Abu Bakar sebagai khalifah pertama dalam memulai era Khulafaur Rasyidin.
Abu Bakar telah menorehkan sejarah besar dalam sejarah panjang peradaban Islam dunia sebagai khalifah pertama. Yang pertama, berperan dalam menyatukan kembali suku-suku yang berusaha melepaskan diri dari Islam pasca wafatnya Rasul. Kedua, berperan dalam pelestarian teks-teks tertulis yang menjadi kitab suci agama Islam, yaitu Al-Quran. Abu Bakar memiliki kepribadian yang dapat dipercaya, jujur, bertanggung jawab, lemah lembut, dermawan, dan lain-lain. Khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menjadi khalifah pada tahun 13 sampai dengan 23 Hijriah. Beliau menjabat sebagai seorang khalifah selama 10 tahun. Pengangkatan Umar bin Khattab menjadi khalifah kedua menjadi salah satu peristiwa penting dalam Islam yang terjadi pada bulan Jumadil Akhir. Khalifah Umar bin Khattab ditunjuk menjadi khalifah melalui wasiat yang diberikan oleh khalifah pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq sebelum ia wafat. Peran Umar selama memimpin diantaranya adalah mengganti jabatan Panglima Besar Khalid bin Walid kepada Ubaidah bin Jarrah. Yang kedua, penyempurnaan dalam mengatur pemerintahan. Ketiga, wilayah kekuasaan Islam terus bertambah. Di antaranya, ia sukses menaklukkan Mesir dengan gubernur pertamanya, yaitu Amr bin As. Amr lalu dikenal sebagai pembawa pertama Islam ke wilayah Afrika Utara. Kemudian, Umar bin Khattab adalah sosok yang pemberani, adil, hidup sederhana, dan lain-lain. Berikutnya adalah Utsman bin Affan, menjadi khalifah pada tahun 23 sampai dengan 35 Hijriah. Beliau menjabat sebagai seorang khalifah selama 12 tahun. Peran Utsman selama memimpin sebagai khalifah yaitu Khalifah Utsman memutuskan untuk membukukan Al-Quran dengan menyalin tulisan yang hurufnya sama. Yang kedua, pedomannya yaitu lembaran-lembaran Al-Quran yang disusun pada masa Abu Bakar dan disimpan di rumah Hafsah. Kemudian membentuk panitia penulisan Al-Quran, yaitu Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin As, dan Abdurrahman bin Harith. Maka disebutlah Mushaf Utsman. Utsman memiliki kepribadian yang bermakna. Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah keempat, menjadi khalifah pada tahun 35 Hijriah sampai dengan 40 Hijriah. Beliau menjabat sebagai seorang khalifah selama 5 tahun. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Rasulullah yang bertemu dengan kakeknya. Dia adalah khalifah pertama dari kalangan Bani Hashim. Ayahnya adalah Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf, dan ibunya bernama Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdul Manaf. Abu Thalib memberi nama Ali yang berarti luhur, tinggi, dan agung. Abu Thalib merupakan paman dari Rasulullah SAW. Pengetahuan agama dari Ali bin Abi Thalib sangat mendalam sehingga mendapat sebutan Babul Ilmi dari Rasulullah SAW. Ali dikenal karena keberanian dan keperwiraannya dalam berperang. Dalam setiap peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah, Ali selalu berada di barisan depan. Ali dikenal dengan Zulfikar karena pedangnya bermata dua. Terjadi 2 kali perang pada masa kekhalifahan Ali. Perang tersebut merupakan antara umat muslim. Yang pertama adalah Perang Jamal, yang kedua adalah Perang Siffin. Karakter yang harus kita teladani dari Ali bin Abi Thalib adalah memiliki ilmu yang luas, dermawan, juga pemberani. Salih-salihah yang kenal Allah. Berikutnya adalah kisah singkat dari Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi terdiri dari 7 pemuda yang mempertahankan keimanan kepada Allah. Padahal raja yang berkuasa pada saat itu memerintahkan menyembah berhala. Raja yang berkuasa pada saat itu adalah Raja Dicyanus. Kemudian mereka melarikan diri masuk ke dalam gua. Atas kuasa Allah, mereka tertidur di dalam gua selama 309 tahun. Hikmah dari kisah Ashabul Kahfi adalah mempertahankan keimanan walaupun nyawa taruhannya. Allah akan menolong hambanya yang memperjuangkan keislamannya atau keimanannya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mudah bagi Allah untuk membangkitkan
bisa meyakini adanya hari akhir atau yaumul ba'ats, di mana hari dibangkitkannya manusia di hari akhir. Baik, salih-salihah yang tolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah review singkat mengenai materi sirah yang sudah pernah kita pelajari